Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bapak. Sore Bapak. Ya, kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Salah satu bisa memimpin kita dalam doa, silakan. Bapak pemateri, Bapak Ibu guru hebat, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan surga, sungguh besar karya agung-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini Engkau boleh berkenan menghadirkan Bapa pemateri hebat di tengah kami. Pada sore hari ini, sebagai langkah awal di tahun pelajaran baru, kami berkumpul secara virtual melalui ruang Zoom meeting ini bersama Bapak pemateri dan guru-guru hebat dengan niat untuk belajar bersama, berkolaborasi terkait penyusunan perangkat dan model-model pembelajaran kami nanti. Utuslah Roh Kudus ke atas kami, hadirlah bersama kami, agar apa yang kami bicarakan, kami lakukan pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus hari ini dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yus sudah mengantar kita dengan doa. Pak Frans, saya langsung ambil alih ya, supaya cepat. Nah, Siap, jadi siap, siap Bapak. teman-teman semua, ini dalam diskusi saya dengan Pak Frans, saya menawarkan bahwa kalau bisa, saya bantu dulu untuk memberikan informasi tentang model pembelajaran. Dan model pembelajaran inilah yang nanti akan kita gunakan dalam penyusunan RPP, atau sekarang lebih banyak guru menyebutnya dengan istilah RPM ya. RPM ya. Esensinya sama saja sebenarnya. Kalau tanpa model itu memang nanti kita kesulitan. Kita kesulitan untuk memilah bahwa mana bagian memahami, mana bagian mengaplikasi. Nah itu kadang-kadang guru mengalami kesulitan di situ. Nah syukur bahwa saya dari awal itu saya sudah memperkenalkan model. Dari awal itu. Dan penyusunan RPP waktu awal tahun lalu sekalipun saya sudah mulai menggunakan model. Ah, karena saya punya pikiran begini, ini termasuk dosa saya nih. Waktu menggunakan pendekatan saintifik dengan 5 langkah mengamati, menanya, mengambil data, mengasosiasi, lalu mengomunikasikan. Nah, itu kan sebenarnya sintak dari pendekatan. Dan sintak pendekatan tidak bisa digunakan sebenarnya dalam proses pembelajaran. Jadi bisa saja masuk pertama itu dengan menanya. Nah, saya terganggu dengan itu. Maka ketika munculnya pembelajaran mendalam ini, saya bilang kita tidak bisa tinggalkan model. Kalau tinggalkan model nanti repot. Nah, tapi tahun lalu tuh mungkin hanya saya yang punya ide seperti itu. Hampir semua itu dengan sintaknya memahami, setelah itu mengaplikasi dan seterusnya, ya. Nah, saya lihat banyak RPP yang memang seperti itu. Nah, terakhir baru muncullah model. Nah, itu. Kan saya sudah tahu bahwa sintak pendekatan tidak bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Dia terimplisit saja di dalam. Begitu. Kemudian eh, saya itu termasuk orang yang alergi dengan RPP yang terlalu panjang lebar. Nah, RPP panjang lebar itu biasanya saya kurang suka. RPP itu dia paling banyak itu 2 halaman, cukup. Nah, itu sudah cukup itu. 2 halaman terus saya rasa sudah cukup. Itu pun kalau misalnya guru kesulitan bahwa terlalu banyak, kita kurangi sampai 1 halaman. Nah, itu baru kita bisa bisa bebas, kita bisa merdeka. Kalau sampai kita kerja RPP dengan begitu panjang, maka hanya lihat saja kita langsung lemah bahwa ini saya tidak bisa selesaikan. Nah, dan itu prinsip itu 2 hal itu yang memang saya ya pegang kuat dalam diri sendiri ya. Bahwa saya tidak suka apa RPP yang panjang lebar, tetapi tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan model supaya kita jangan setengah mati. Nanti di model itu kita adaptasikan lagi, itu bukan soal. Itu bukan soal.
Nah, kemarin saya dampingi di Tanjung Bunga, itu juga kami adaptasikan lagi model yang ada, kami tambah lagi. Sehingga menjadi apa ya, sebuah proses yang lebih cocok dengan kita. Oke, saya izin untuk share slide. Nah, materi ini sama nih, Ibu kita Emilia Waking ini, beliau ini tahu ini. Karena tahun lalu atau 2 tahun lalu itu saya pernah ke sana tuh di Latu dan saya perkenalkan ini. Hanya ada perubahan kecil di salah satu model saja yang saya ubah sedikit. Nah, Ya, suara saya jelas tuh teman? Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Sen- Bagaimana, sudah tampil slide-nya? Sudah. Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah. 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 Ya, saya beri judul model pembelajaran efektif. Dengan tagline-nya adalah guru berubah, murid bertumbuh. Ini tagline-nya saja, gara-gara saja nih. Oke. Nah, ini sebenarnya identitas saya nih ya. Identitas saya eh, ada pendidikan akademiknya, kemudian ada pendidikan non akademik yang juga sampai memperoleh gelar juga saya pernah dapat ini. Ini ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada 2 pendidikan akademik, kemudian non akademiknya ada 7 sampai memperoleh gelar. Eh, jadi kalau mau sebut gelar maka saya punya sebanyak itu. Eh, ini hanya tunjuk sombong saja. Kita lihat lebih lebih hal yang lebih urgen. Oke, teman-teman, fakta mengejutkan. Ada 60% guru masih menggunakan model yang tidak sesuai dengan karakteristik murid dan juga ya materi pelajaran ya. Kemudian dari 60% itu sehingga akibatnya motivasi belajar murid menurun hingga 40%. Nah, motivasi belajar anak yang sudah rendah ditambah lagi dengan turun 40%, maka habislah sudah. Eh, Maka kita perlu belajar mungkin lebih serius terkait dengan model pembelajaran sehingga pembelajaran kita agak sedikit bervariasi ya. Nah, tujuannya adalah membangkitkan minat siswa untuk belajar dalam proses itu. Ah, lalu ini sebuah analogi. Nah, seorang koki hebat tidak hanya pandai memasak, tetapi tahu resep dan teknik yang cocok untuk bahan yang berbeda. Nah, begitu juga guru. Model pembelajaran adalah resep kesuksesan belajar murid. Kemudian, nah model pembelajaran itu, definisi model pembelajaran efektif itu seperti apa? Sebenarnya sederhana sekali. Lihat kata kunci ada di warna kuning. Ya, jadi model itu adalah sebuah kerangka sistematis ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, kemudian ini peningkatan pemahaman, keterampilan dan sikap ketiga ranah ini ditumbuhkan dengan lebih baik. Itu definisi dari model pembelajaran efektif. Kemudian, nah mengapa? Mengapa? Untuk apa sebenarnya model pembelajaran efektif itu? Nah, maksudnya supaya guru bisa mengajarnya dengan lebih terarah. Karena sintaks-sintaksnya sudah jelas, maka kita mengajarnya akan lebih terarah. Nah, demikian juga murid kita itu mereka lebih aktif dan kalau mereka lebih aktif maka diharapkan hasil belajar itu bisa meningkat secara bermakna. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan model yang efektif maka pembelajaran hanya menjadi sebuah rutinitas. Nah, tapi bukan transformasi. Nah, sementara padahal saat ini adalah eranya era transformasi, terjadi perubahan ya, perubahan yang sampai melibatkan karakter. Nah, jadi mengajar hanya sekedar rutinitas itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Nah, tapi kita menuju kepada transformasi ya. Kata transformasi itu berarti perubahan yang disebabkan karena terjadi perubahan karakter. Karakter. Nah, oke. Nah, ada 4 model yang ingin saya perkenalkan pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah discovery learning, yang kedua inquiry learning, kemudian yang ketiga adalah problem based learning, dan yang keempat adalah project based learning.
Dan ini di dalam dokumen pembelajaran mendalam itu sangat disarankan ya, sangat disarankan. Nah, karena itu maka kita perlu memahaminya lebih dalam sehingga ketika kita menggunakannya jangan bingung. Nah, model-model ini bukan baru muncul ya, model ini sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali kurikulum apapun waktu itu berganti, model ini tetap ditunjuk. Nah, justru pada pembelajaran mendalam model keempat model ini justru sangat disarankan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ini. Nah, kalau pada model yang pertama tentang model discovery learning. Kalau model discovery learning ini, ya, itu dia terdiri dari 6 sintak ya. Teman-teman, model pembelajaran ini banyak versi. Nah, saya mengambil salah satu versi yang bagi saya ini yang paling banyak, paling cocok digunakan. Nah, jadi terkait model pembelajaran sebenarnya muncul sekian banyak versi. Nah, tapi kita memilih satu yang kita rasa itu lebih cocok, lebih gampang untuk kita laksanakan. Nah, model discovery learning ini dengan sintaknya yang pertama itu adalah stimulation, kemudian yang kedua itu adalah problem statement, yang ketiga itu adalah data collecting, kemudian yang keempat data processing, yang kelima verification, dan yang keenam adalah generalization. Nah, dari enam sintak ini. Nah, bicara tentang model pembelajaran, sintak-sintak ini tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah. Dia harus ikuti urutan nomornya. Jadi satu dulu, setelah itu dua, setelah itu tiga, setelah itu empat, lima, dan sampai ke yang keenam. Nah, penjelasan masing-masingnya begini. Nah, stimulation. Nah, stimulation ini sintak yang pertama ini kira-kira guru buat apa, anak buat apa ini sebenarnya? Nah, keterangan ditulis stimulus di awal untuk memancing rasa ingin tahu. Nah, jadi pada kesempatan ini sebenarnya guru bisa menyajikan semacam sebuah gambar atau sebuah video yang hanya digunakan untuk ini ya, merangsang ya, memberikan stimulus ya, memberikan stimulus sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, jadi gambar atau video sekalipun bukan berkaitan dengan isi materi, bukan. Karena sifatnya hanya sebagai stimulus ini. Sifatnya hanya sebagai stimulus. Nah, setelah guru menampilkan sebuah gambar atau video, lalu langkah berikutnya adalah guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaan terkait video atau gambar yang dilihat itu. Hal mana yang dia belum paham? Nah, anak mengajukan pertanyaan dulu. Nah, mereka bertanya dari apa yang mereka belum pahami dari gambar atau video itu. Lalu guru menyatukan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sebuah pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini yang diberi nama problem statement. Sebentar, saya mesti gunakan dengan pen ini supaya lebih jelas. Jadi pertanyaan utama yang dimaksudkan di sini, pertanyaan utama ini adalah problem statement-nya, rumusan kalimat problem statement-nya. Nah, teman-teman pasti bertanya, lalu bagaimana caranya? Nah, itu berarti pernyataan saya ini juga adalah sebuah stimulus. Jadi stimulation dulu, yaitu kita menampilkan gambar atau video, kemudian beri kesempatan ke yang kedua, sintak yang kedua, kita masuk yang kedua adalah beri kesempatan kepada anak untuk mengajukan pertanyaan terkait gambar atau video yang dia lihat, dia tonton itu, lalu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang dia belum paham dari itu, dari gambar itu. Lalu guru menyatukannya menjadi sebuah pertanyaan utama, hanya satu pertanyaan saja. Yang disebut dengan pertanyaan utama atau dalam istilah apa disebut dengan nama problem statement. Sampai sini bisa paham, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ikut ya? Nah, nanti ada contoh, Bisa. nanti ada contohnya. Nah, kemudian setelah pertanyaan utama, kalau guru sudah buat pertanyaan utamanya, baru kita masuk pada data collecting. Pertama, ini adalah peserta didik mulai ini ya. Mereka mulai mengumpulkan data dengan panduan LKPD. Jadi LKPD yang disusun oleh guru itu kan mungkin rumusannya pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Nah, mereka mulai mengumpulkan data.
Nah, kemudian masuk ke sintak yang keempat, data processingnya. Nah, ini mereka menjawab pertanyaannya yang ada di LKPD itu. Nah, setelah sintak keempat kita masuk ke sintak yang kelima, mereka sudah mulai presentasikan. Setelah mereka presentasikan, guru melakukan verifikasi jawaban. Ini kadang-kadang juga guru lupa ini. Nah, dan setelah anak mempresentasikan, guru melakukan verifikasi jawaban. Apakah jawaban ini benar atau masih harus diperbaiki? Nah, setelah anak mulai mempresentasikan, guru melakukan verifikasi jawaban, lalu bersama peserta didik mulai menyimpulkan materi pelajaran hari itu, lalu guru memberikan feedback, umpan balik, ya, umpan balik. Nah, sebenarnya ini sederhana ya, sederhana. Nah, yang sulitnya di mana? Yang sulitnya ada di yang kedua, teman-teman. Bagaimana kita merumuskan problem statement. Nah, setelah anak mengajukan pertanyaan, lalu kita menyatukan itu menjadi sebuah pertanyaan utama yang disebut dengan problem statement. Nah, sulitnya ada di situ. Nah, kalau sudah pertanyaan utama atau problem statement ini, kalau kita sudah lewati, yang 3, 4, 5, 6 tidak ada masalah. Ini karena biasa kita lakukan. Dan tidak ada persoalan sebenarnya. Oke, nah sekarang kita kira-kira kita menggunakan discovery learning itu kapan? Nah, pertama, syarat pertama itu verifikatif. Verifikatif artinya begini, sesuai dengan konsep yang seharusnya. Sesuai konsep yang seharusnya. Jadi kalau kambing itu adalah makhluk hidup, ya makhluk hidup tidak bisa menjadi benda mati kan? Jadi sesuai dengan yang konsep yang seharusnya, yang tertulis di buku atau konsep yang sesungguhnya ya. Nah, kemudian kegiatan itu bisa berupa kajian literatur, juga bisa juga melalui observasi di lapangan, bisa juga melalui kegiatan praktikum. Kemudian yang berikut sesuai tujuan pembelajaran, lalu outcome-nya, hasil yang diharapkan itu apa dari kegiatan discovery learning. Hasil yang diharapkan itu ternyata sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Teman-teman benar atau tidak? Teman-teman berikan pertanyaan pada LKPD untuk anak-anak jawab. Tetapi jawabannya itu kan sebenarnya teman-teman sudah tahu. Benar? Bagaimana, teman-teman? Benar. Benar, Pak, benar. Kita mengharapkan anak menjawab apa itu sebenarnya kita guru sudah tahu. Kalau itu maka discovery learning yang seperti itu tuh. Hanya mungkin sintaknya kita jalankan tidak tepat. Begitu. Jadi ingat bahwa syarat discovery learning itu adalah sesuai dengan konsep yang seharusnya. Jadi kalau kita mau menanamkan pemahaman pada anak, maka itu pasti discovery learning. Discovery learning. Jadi kebanyakan itu sebenarnya yang kita laksanakan itu modelnya discovery learning, hanya sintaknya yang tidak jelas yang kita laksanakan selama ini. Nah, lebih banyak kan kita menanamkan pemahaman kepada anak, menanamkan pengetahuan yang seharusnya dikuasai oleh anak. Nah, sekarang contoh tujuan pembelajarannya begini. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, ini TP yang ada pada kelas 7 ya? Atau Iya, bagaimana? Pak. Kelas 7 ya? Nah, maka sebenarnya rumusan problem statementnya tinggal kita tambahkan kata bagaimana di depan mengklasifikasi ini, teman-teman. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Atau dengan rumusan kalimat di bawah ini. Yang lebih panjang ini. Jadi sebenarnya rumusan problem statement itu kita pasang kata tanya di depan. Kata tanyanya ada di depan. Ini saya baru berikan ini ya, tujuan pembelajarannya. Contoh pada tujuan pembelajaran. Kalau apa maka nanti kita lari ke IKTP-nya. Sehingga kita rumuskannya lebih operasional. Nah, jadi bagaimana mengklasifikasikan, bagaimana cara mengklasifikasi atau bagaimana cara mengelompokkan ya makhluk hidup dan benda. Ya, ini yang ke problem di bawah ini lebih jelas lagi nih. Bagaimana cara mengelompokkan objek-objek yang di hadapan kita ke dalam kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, begitu. Dari rumusan problem statement ini, kalau teman-teman sudah lolos di rumusan problem statement, maka tidak ada masalah. Selanjutnya sudah ringan. Oke. Sampai di sini, bertanya dulu silakan. Nanti file nanti saya kasih ya, file ini nanti saya berikan. Ada pertanyaan?
sementara pas dulu. Sementara pas, oke. Iya. Ah, berarti saya lanjut dulu ya. Ah. Nah, sekarang ini pertama discover learning. Sekarang kita maju yang kedua. Maju yang kedua adalah model inquiry learning. Sabar. Iya, ya, model inquiry learning. Nah, model inquiry learning ini ada umumnya itu 6 sintak, tetapi saya tambah satu lagi menjadi 7. Ah, dan pertama itu orientasi, yang kedua itu pemusat masalah, yang ketiga berhipotesis, yang keempat itu pengumpulan data, yang kelima pengolahan dan analisis data, kemudian yang keenam itu menarik kesimpulan, lalu satu itu komunikasikan presentasi. Nah, ya. Nah, penjelasan masing-masingnya begini. Nah, pertama orientasi. Nah, orientasi ini sebenarnya sama persis dengan discovery learning yang ada pada nomor 1, yaitu stimulation, sama. Nah, sebentar, sepertinya ada suara yang apa ini? Mungkin teman-teman matikan sebentar dulu mic-nya. Karena suara udah pantul. Oke, sudah ya. Nah, jadi orientasi ini sama saja dengan stimulation, itu sama di discovery learning. Jadi tampilkan gambar atau semacam video singkat. Kemudian dari gambar atau video singkat itu, kemudian peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, kita membuat rumusan masalah. Nah, ini berarti kita harus ingat lagi dengan skripsi kita masing-masing ya. Nah, rumusan masalah itu biasanya mengandung 2 variabel atau lebih ya. Nah, tapi kita anggap 2 saja dulu, mengandung 2 variabel, di mana ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Nah, contoh, bagaimana keterkaitan antara warna cahaya dengan laju kecepatan fotosintesis? Nah, berarti di sini ada 2 variabel yang muncul di sini, yaitu warna cahaya dan variabel yang kedua adalah laju kecepatan fotosintesis. Nah, ada 2 ya, jadi ada pengaruh satu terhadap yang lain. Nah, begitu. Nah, jadi warna cahaya ini yang menjadi variabel bebasnya, kemudian laju kecepatan fotosintesis ini yang menjadi variabel terikat. Nah, ini yang beratnya ada di sini nih. Nah, bagaimana membuat rumusan masalahnya? Nah, setelah rumusan masalahnya ada, lalu kita mulai berhipotesis. Hipotesis berarti ada pengaruh antara warna cahaya dan laju fotosintesis. Laju kecepatan fotosintesis, ya maaf. Nah, jadi ada pengaruh antara warna cahaya dan laju kecepatan fotosintesis. Nah, ini hipotesisnya. Nah, setelah hipotesis, lalu masuk berikut adalah mereka mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan panduan LKPD. Kemudian masuk sintak yang kelima, yaitu peserta didik mengolah dan menganalisis data yang telah dia kumpulkan tadi, dia kelola, dia analisa, sehingga dia bisa masuk ke sintak yang enam, yaitu dia menyimpulkan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan hasil analisis serta menjelaskan temuan dan menghubungkan dengan konsep yang relevan. Jadi ada pengaruh atau tidak antara warna cahaya dan laju fotosintesis itu? Nah, kesimpulannya begitu tuh. Ada pengaruh atau tidak? Oh, ada pengaruh. Oh, tidak ada pengaruh. Nah, itu kesimpulannya. Berdasarkan yang dia temuan ya, data-data yang dia ambil. Lalu setelah itu mereka melakukan presentasi dari hasil temuan itu. Gitu. Jadi umumnya ada 6, tapi saya berpikir ini tambah satu lagi biar lebih seru. Nah, maka ini yang menjadi 7. Tapi kalau kita cari di internet itu umumnya hanya 6 saja. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 komunikasi tidak ada. Ada yang 1, 2, 3 tidak ada. 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga ada 6. Tetap ada 6. Nah, tapi ini saya tambahkan 1 sehingga kasih lengkap saja sehingga menjadi 7 sekarang. Nah, tapi ini untuk kepentingan kita pribadi ya.
Oke, sekarang syaratnya. Syarat. Nah, syarat yang pertama itu bersifat saintis. Saintis, artinya kegiatan diawali dengan rumusan masalah, ada rumusan masalah, lalu ada hipotesis yang tadi. Nah, karena sifatnya saintis ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah empirisme. Artinya temuan bersifat empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya dia mengukur percepatan gravitasi bumi, nah dia dapat di situ adalah 20 meter per second pangkat 2, ya sudah, 20 itu yang dia laporkan. Dan berdasarkan temuan bahan berat yang ditemukan. Kegiatannya bisa berupa observasi, bisa berupa praktikum. Nah, lalu outcome-nya seperti apa? Outcome-nya adalah hasil tidak ditentukan oleh guru. Guru tidak menentukan hasil terlebih dahulu. Nah, tetapi hasilnya adalah yang dia temukan itu, yang dia dapat itu. Jadi guru tidak bisa menentukan memang bahwa nanti hasilnya sekian. Oh, tidak bisa. Nah, lalu prosedurnya itu sebenarnya dirancang oleh peserta didik, tetapi kelihatan agak susah untuk anak-anak kita. Jadi mungkin tingkatan-tingkatan eh, kelas 9 ya mungkin kita bisa bisa coba. Tapi umumnya ini ya di tingkat-tingkat SMA mungkin. Oke, lalu kira-kira rumusan TP-nya seperti apa yang bisa kita gunakan inquiry learning? Ini, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu. Ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, maka di situ inquiry learning bisa kita gunakan. Oke, saya stopkan dulu. Nah, kita langsung diskusi memang. Kita langsung diskusi. Nah, jadi ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu. Kalau misalnya ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, berarti di situ inquiry learning bisa kita gunakan. Nah, sekarang di IPA. Nah, pengaruh tegangan terhadap kuat arus listrik. Bisa tidak? Silakan hidupkan mic-nya. Bisa atau tidak itu? Atau materi getaran. Pengaruh amplitudo terhadap periode getaran. Itu kita bisa gunakan inquiry atau tidak? Ayo, silakan berpendapat. Kita diskusi saja ya. Ini jumlahnya berapa orang saja? Eh, Jadi kita bebas berdiskusi. Silakan hidupkan mic. Jadi discovery learning tadi itu tujuannya adalah untuk menanamkan konsep yang ada dalam buku ya, boleh dikatakan begitu ya, konsepnya. Nah, tetapi kalau inquiry learning itu berarti tujuan kita juga memang mau menanamkan itu juga pengetahuan yang sesungguhnya, tetapi hasil yang ditemukan bisa saja berbeda dari yang ada dalam buku. Nah, saya kasih contoh tadi itu kan. Percepatan gravitasi bumi yang 9,8 ini, tapi kalau hasil hitung anak-anak melakukan percobaan lalu mereka menemukan 20, ya 20 itu yang dilapor. Nah, nanti perlu kita cari kenapa selisih begitu. Hmm. Baik, terima kasih Bapak. Oke, silakan. Ya, menarik sekali Bapak. Sejauh ini ternyata ketika mendapat penjelasan dari Bapak sore ini saya sudah tahu ternyata kedua model pembelajaran ini sangat sangat beda. Ya, bedanya bahwa saya awalnya pikirnya bahwa ini hampir mirip, ternyata ini bukan mirip juga tidak. Ya. Dia hanya mirip di awal yaitu di orientasi saja. Tapi setelah itu dia memang benar-benar lebih saintifik lah istilahnya Bapak. Jadi lebih ke arah bagaimana pembuktian yang dilakukan anak untuk menemukan masalah itu sendiri dan bagusnya bahwa anak sendiri menemukannya Bapak ya. Ya. Bahkan Ya. sehingga pertanyaan Bapak tadi bahwa tegangan terhadap kuat arus listrik dan pengaruh amplitudo terhadap periode getaran, saya pikir ini sangat cocok Bapak. Cocoknya karena anak ini dituntut untuk dia harus membuat kita buat apa ya praktek untuk ya, lebih mengarah ke praktek yang melakukan
ada menyusun pertanyaan hipotesis dulu, Mm-mm. baru kemudian anak bisa melakukan. Dan ini mau tidak mau dituntut harus praktik, Bapak ya. Karena ini Ya, bisa praktek, bisa observasi. ya, Bisa praktek, bisa observasi. Tapi untuk kaji literatur agak tidak bisa. Nah, jadi pengaruh sesuatu terhadap sesuatu. ya, Nah, ya, begitu kan sifatnya saintis ya. ya, ya, Sifatnya kata saintis, empiris. ya, Begitu. siap. Ya. Oke, Pak Sementara Pras. Nah, yang tadi silakan. uh, discovery learning itu lebih ke arah memahami ya Bapak ya pada. Iya, betul, sudah. Oh Oke, gitu. terima kasih banyak Bapak. Oke, sudah. Pak Frans sudah bisa tangkap. Atau teman lain bagaimana? Kalau masih bingung, memang. Jangan malu-malu. Ini kita hanya berapa orang saja nih. Kelompok IPA nih dulu saya ketua dua. Oh, ini kelompok ke IPA Bulan Gitang ini. Sampai saya pindah dulu berganti. Tapi bagusnya masih tetap bertahan, masih tetap eksis. Ini yang luar biasa nih Bulan Iya, Gitang ini. benar Bapak. Ya, luar biasa. Kelompok lain itu tidak bertahan lama. Artinya bahwa mimpi dulu baru ada kegiatan. Tapi Bulan Gitang tetap jalan terus ya. Ada beberapa sekolah yang ngos-ngosan tapi tetap jalan Ya, dan tidak pernah mengeluh uang. Itu luar biasanya Bulan Gitang itu. ya. Saya biasanya memberikan contoh di beberapa wilayah. Terima kasih banyak Bapak. Um, Oke, jadi begitu ya. Kalau discover learning itu berarti tujuan kita adalah mau menanamkan pemahaman kepada anak. Nah, kalau inquiry learning itu juga nanti kita tanamkan pemahaman, tetapi prosesnya adalah proses saintis dia. Prosesnya proses saintifik, jadi tidak bisa ini ya, tidak bisa ditemukan dalam buku, tapi dia melakukan sesuatu atau melakukan observasi, praktek atau observasi. Jadi misalnya pengaruh amplitudo terhadap periode getaran, anak bisa membuktikan sendiri. Coba besarkan, lakukan pertama dengan amplitudo sekian, tarik sedikit, lepas. Kemudian tarik makin jauh sedikit lagi, lepas. Tarik lebih jauh lagi, lepas. Dan tarik terakhir lebih jauh lagi baru lepas. Kira-kira periodenya sama atau tidak? Hasilnya periodenya tetap sama, angka yang sama. Nah, mungkin dia selisih sedikit, itu karena mungkin ketepatan menghitung. Tetapi jangan dipaksakan untuk sama. Jangan dipaksakan periodenya sama, biar hasilnya berbeda. Sehingga di situ kita evaluasi lagi, kira-kira kesalahannya ada di mana yang kita lakukan. Begitu. Jadi kalau kita misalnya mengajar getaran hanya begitu, suruh anak hitung periode, hitung frekuensi, selesai, pembelajaran tidak mendalam. Tidak mendalam itu. Tapi dia bisa melakukan sesuatu, pada akhirnya dia menemukan. Yang diharapkannya ya model seperti ini ya, pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya saran-saran ini juga sudah lama ini ya, sudah lama disampaikan, bukan baru muncul baru 1 tahun terakhir ini. Dari dulu sudah disarankan bahwa pembelajaran harus begini, harus begini. Nah, kemudian pemahaman Pak Frans terkait dengan discovery learning dan inquiry learning sama. Saya dulu juga begitu Pak Frans. Bahkan saya sampai jadi pengawas dulu baru saya tahu bahwa ternyata keduanya ini beda. Itu juga saya belajar otodidak gitu. Saya belajar otodidak. Saya cari sumber ini dari berbagai cara ya. Dan akhirnya saya temukan, wah, nah, ternyata ini berbeda ini. Begitu. Jadi nanti bagaimana kalau misalnya rumusan IKTP-nya tidak ada? Kita ambil contoh getaran nih, kita ambil contoh getaran. Getaran. Jadi misalnya satu menjelaskan pengertian getaran, yang kedua menjelaskan satu getaran menggunakan gambar bandul misalnya. Yang ketiga menjelaskan amplitudo getaran. Yang keempat menentukan periode getaran. Yang kelima menentukan frekuensi getaran. Nah, kalau hanya sebatas itu maka inquiry tidak bisa. Itu bertanya discovery learning saja selesai. Maka tambahkan satu indikator lagi, satu IKTP lagi adalah menentukan hubungan antara periode amplitudo dan frekuensi amplitudo dan periode getaran. Maka IKTP yang terakhir itu yang kita gunakan inquiry. Sehingga prosesnya tidak hanya menghitung definisi lalu hitung-hitung yang membuat anak saja sampai pusing. Tapi dia bisa melakukan sesuatu dengan praktik-praktik yang sederhana. Gitu. Sudah bisa membedakan ya? Sudah Sudah, bisa Bapak. membedakan ya. Masih ada komentar Masih, barangkali? Bapak. Ya, silakan. Saya bisa, Bapak. Hmm.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Em, ini saya coba-coba, Bapak. Hmm. Walaupun untuk sementara barusan dua model pembelajaran yang dipaparkan, tapi ini pemahaman saya, Bapak, entah benar atau tidak. Dari kedua model yang sudah saya terima, eh, saya bisa simpulkan bahwa persamaannya hanya sedikit, itu terletak pada stimulusnya. Sedangkan kegiatan yang kedua dan seterusnya itu beda, Udah beda. baik itu Ya. Ah. pembelajaran DL maupun IL. Hmm. Eh, Berarti kesimpulan saya pada pembelajaran DL itu dia lebih mengarah ke pemahaman, eh, Hmm. dalam hal ini dia berkaitan dengan hafalan begitu, Kak Bapak? Ya, pengertian, menghitung, Pengertian, ya, menghitung. iya, Ah, iya. nah, itu kan Sedangkan discovery learning. Ah. Sedangkan kalau IL itu walaupun Hmm. pengertian tapi harus diselipkan dengan satu observasi atau praktikum, begitu Bapak? Iya, iya, betul, betul. Ah, sehingga hasil temuan tuh dia dia bisa simpulkan di situ. Kita lihat apakah cocok atau tidak, bahwa ada pengaruh atau tidak. Nah, contoh getaran tadi ya, apakah ada pengaruh amplitudo terhadap periode getaran? Nanti dia yang menyimpulkan, oh ada pengaruh, oh tidak ada pengaruh. Berdasarkan data-data yang diambil itu. Dan nanti kita bisa gunakan busur derajat ya. Tarik misalnya 15 derajat lepas, hitung periodenya. Tarik 30 derajat lepas, hitung periodenya. Tarik lagi sekitar 45 derajat lepas, hitung periodenya. Setelah itu mereka bisa simpulkan. Oh, dari beberapa amplitudo yang berbeda, amplitudo kan jarak simpang atau simpangan kecil, kemudian makin jauh, makin jauh, makin jauh. Apakah periodenya sama atau tidak? Nah, jawabannya tidak ada hubungan. Kalau saya tidak salah tidak ada hubungan antara periode dengan maaf antara amplitudo dan periode getaran. Jadi besarnya amplitudo atau kecil amplitudo tidak mempengaruhi periode getaran. Hasilnya kemungkinan itu. Tapi mereka mereka menemukan sendiri berdasarkan data yang mereka ambil. Nah, kalau pada akhirnya mereka punya kesimpulan itu tidak tepat, nanti kita bisa cek kembali kira-kira apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan sehingga hasilnya seperti ini, atau apa yang mempengaruhi. Begitu. Sehingga pembelajarannya benar, oh ternyata mendalam. Begitu. Ah, Oke, supaya teman-teman jangan bingung, saya langsung omong memang juga. Nanti bagaimana kalau kita menyusun RPP nanti, RPM nanti kita susun, kira-kira sintak mana yang masuk di memahami, sintak mana yang masuk di mengaplikasi. Nah, kalau di DL tadi, Discovery Learning tadi kan ada 6 sintak, Discovery Learning tadi. Sintak 1 sampai dengan 2 itu dia memahami. Sintak 3 sampai dengan 6, 3, 4, 5, 6 itu ada di mengaplikasi. Maka teman-teman tidak repot gunakan model. Tinggal tambah refleksi, proses pembelajaran selesai. Kemudian kalau di inquiry learning tadi ada 7 ya. Ah, eh, Memahami itu, ini menurut saya nih, memahami itu sintak 1 sampai 3 sampai di berhipotesis. Sementara sintak 4 sampai sintak yang ke-7 itu sudah masuk di mengaplikasi. Dan proses yang terjadi itu betul-betul bahwa itu pembelajaran mendalam kalau sampai anak mencari seperti itu. Oke, Mas ada pertanyaan atau saya lanjutkan dulu? Saya lanjut? Boleh? Bisa, bisa. Lanjut, Bapak. Boleh. Oke. Ya, kita masuk model yang ketiga, itu adalah problem based learning. Ya, problem based learning, PBL. Nah, ini juga banyak versi. Saya ambil versi yang paling ringkas, yaitu ada 5 sintak. Sintak pertama itu orientasi masalah, yang kedua mengorganisasi kegiatan, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan, lalu yang keempat itu adalah menyajikan hasil, dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Nah, penjelasan masing-masingnya begini. Sintak pertama, orientasi masalah. Nah, jadi pada orientasi masalah ini sama seperti pada
DL, dan IL. Nah, tetapi gambar atau video yang disajikan itu adalah sebuah kasus. Nah, sebuah masalah. Dari sebenarnya nomor 1 pada PBL ini sama dengan nomor 1 pada DL dan IL. Bedanya di PBL itu yang ditampilkan adalah sebuah kasus, sebuah masalah. Nah, setelah itu ini paling gampang ini. PBL ini paling enak sudah sebenarnya. Nah, setelah tampilkan masalah itu, lalu guru memberikan instruksi agar peserta didik secara kolaboratif menyusun strategi pemecahan masalahnya. Jadi itu ada di organisasi kegiatan. Setelah itu guru yang sintak yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Jadi guru memonitor saja, memastikan solusi tiap kelompok dapat memecahkan masalah. Lalu sintak yang keempat menyajikan hasil, peserta didik mempresentasikan gagasan penyelidikan masalah itu. Lalu yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Anggota kelompok dan peserta lain dan guru mengevaluasi gagasan. Apakah gagasan itu bisa digunakan atau tidak? Ini paling sederhana, sintak yang paling sederhana sudah PBL ini. Nah, sekarang syaratnya. Yang pertama itu ada masalah dan problem itu bersifat instructor. Instructor itu artinya masalah yang rumit ya. Masalah yang rumit. Masalah yang hal yang sama, kita lihat bahwa itu masalah tetapi terjadi dari dulu sampai sekarang juga masih terjadi. Contoh sampah. Sampah di sekolah tuh dari dulu sampai sekarang tetap ada sampah. Namun seperti itu maka masalahnya rumit. Tapi kalau misalnya masalahnya adalah haus, ya maka saya ambil air lalu minum selesai. Itu bukan instructor, itu masalah bukan rumit. Bisa tangkap ya? Kemudian yang kedua, menuntut gagasan, menuntut investigasi dan mencari solusi masalah yang open-ended. Artinya solusi yang terbuka, silakan menurut anak yang seperti apa yang terbaik menurut dia itu dia pakai. Kemudian syarat yang ketiga, analisis tujuan pembelajaran. Coba lihat tujuan pembelajarannya itu harus ada kata gagasan, upaya. Ada gagasan, ada upaya. Kalau ada rumusan TP atau IKTP-nya seperti itu, berarti itu kita bisa gunakan PBL, problem based learning. Kemudian, problemnya adalah masalah faktual, masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh anak. Misalnya, saluran pembuangan limbah itu bau, atau sampah di sekolah, atau anak-anak mereka lebih suka makan jajan, makanan-makanan lokal kita punya tidak suka. Masalah-masalah faktual ini. Itu yang kita ambil. Tinggal kita hubungkan dengan materi pelajaran kita apa. Begitu. Kemudian outcome-nya itu bisa berupa ide atau karya inovatif ya, yang mampu menyelesaikan masalah itu. Lebih disarankan malah ide malah. Karena karya-karya inovatif itu nanti ada di PBL. Jadi hasilnya berupa gagasan. Kemudian lawan dari instructor ini adalah instructor. Kalau misalnya saya haus sekarang, saya angkat air lalu minum, maka itu instructor, bukan instructor. Kalau misalnya masalahnya adalah masalah sampah misalnya, sampah yang dari dulu sampai sekarang tetap ada sampah, maka masalah rumit itu termasuk masalah instructor. Bisa bedakan? Oke. Sekarang ada TP-nya nih, misalnya TP-nya adalah membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Misalnya membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah. Hasilnya adalah berupa gagasan. Kata ini yang penting ini. Produk yang dihasilkan itu ini berupa gagasan, ide untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana guru menilai anak saat itu? Karena gagasan ini kan bebas, open ended. Nah, yang kita nilai pada anak itu adalah bagaimana mereka mampu mempertahankan gagasan itu dengan berbagai alasan-alasan yang masuk akal. Nah, itu yang kita lihat. Nah, jadi bukan tujuannya bahwa dia bisa menentukan periode getaran, dia bisa menghitung ini menggunakan rumus yang rumit, bukan itu.
tetapi dia menyampaikan dia punya ide, dia punya gagasannya itu. Lalu kemampuan dia untuk mempertahankan gagasan atau ide ini yang diharapkan dalam problem based learning ini. Begitu. Oke, saya stop lagi dulu supaya kita lihat muka dulu. Jadi PBL itu tujuan kita bukan untuk tanamkan pengetahuan. Apa ini, apa itu, tentukan. Tidak ada itu. Eh, tapi anak yang sendiri mengajukan, mereka punya ide untuk penyelesaian masalah ini adalah ini. Nanti kalau kita tanya, dia bisa bisa punya argumen ya untuk bisa punya alasan-alasan yang bisa digunakan yang masuk akal. Nah itu berarti PBL kita yang bagus di situ, problem business kita yang bagus. Eh, Misalnya masalah sampah kira-kira dia punya ide apa? Ide apa kira-kira? Nah, kita melihat dia punya ide itu lalu kemampuan dia untuk mempertahankan idenya. Hmm. Kalau masalah sampah itu kira-kira kita masukkan ke dalam materi pelajaran IPA ada tidak? Menurut teman-teman ada tidak? Ya, Masalah sampah ini. Nah ini kan bisa ada hubungan dengan lingkungan kan? pencemaran lingkungan. Ah, nah sebenarnya itu coba kadang-kadang minta dia tuh mereka kalau begitu coba kita buat tempat sampah. Mungkin nanti ada teman-teman lain mereka bilang, tidak bisa buat tempat sampah itu dari dulu ada tempat sampah tapi tetap kotor. Mereka bisa baku protes di situ. Eh, karena gagasan itu menurut mereka yang paling baik yang mana. Nah itu yang kita kita harapkan anak-anak berproses seperti itu ya. Nah, tidak ada hubungan bahwa dia bisa menjawab dengan benar ini sesuai dengan yang ada dalam buku pelajaran. Tidak itu, tidak penting itu. Untuk PBL ini tidak penting, maksud saya. Nah, begitu. Nah, nanti kita bisa minta ide ya, ide-ide untuk setiap TP OTP ini kira-kira kalau saya mau gunakan problem, saya tambahkan IKTP-nya seperti apa. Nah, tinggal kita tambahkan saja. Nah, sehingga kita laksanakan ini. Sehari mereka berdebat tentang itu, nah itu kan mereka juga senang kan. Jadi ada variasi ya, ada variasi kegiatan pembelajaran. Tidak semata-mata guru jelaskan, lalu mereka hitung, mereka kerja soal. Nah, itu kan membosankan sekali sebenarnya. Nah, tapi kalau kita variasikan dengan berbagai model, justru itu yang menjadi menarik. Anak yang mungkin dia tidak tahu menghitung periode getaran, atau tidak tahu menentukan kuat arus listrik, tetapi ketika menyampaikan ide itu jangan sampai dia hebat itu. Eh, Begitu. Oke, saya lanjut. Atau ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, kita tinggalkan PBL, Problem Based Learning. Nah, sekarang kita masuk berikut. Ini yang terakhir ya. Ya, ini model Project Based Learning. Nah, daripada Project Based Learning ini, itu ada 6 sintak ya. Pertanyaan esensial, kemudian mendesain rencana proyek, lalu menyusun jadwal, kemudian monitoring, menguji hasil, dan juga yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, kita lihat penjelasan masing-masingnya. Nah, dimulai dengan pertanyaan esensial. Nah, jadi memberi masalah berupa pertanyaan yang harus diselesaikan dengan membuat sebuah produk ya. Nah, jadi sebuah pertanyaan pada sintak pertama adalah bagaimana membuat sebuah pertanyaan. Nah, contoh ini, produk pangan seperti apa yang memiliki nilai kualitas gizi dan nilai jual yang tinggi dan tetap menerapkan bioteknologi. Jadi sebuah pertanyaan. Kemudian sintak yang kedua adalah mereka mendesain rencana proyek. Jadi peserta di dalam kelompok, mereka menentukan pembagian tugas. Engkau bawa pisau, engkau bawa pisang, engkau bawa apa lagi, alat dan panet, tugas engkau punya sebagai ketua, engkau sebagai notulis dan lain. Lalu mereka merancang, kalau proyeknya begini. Mereka merancang proyeknya. Itu di mendesain rencana proyek. Kemudian sintak yang tiga menyusun jadwal, mereka membuat timelinenya. Kapan dimulai, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan proyek ini. Lalu sintak yang keempat itu tim yang tadi sudah buat tadi itu Kak.
Mereka bagi tugas, kemudian buat dia punya timeline-nya. Nah, lalu mereka melaporkan hasil rencana rancangan mereka kepada guru. Lalu guru memeriksa. Nah, itu monitoring. Ada di sintak yang keempat. Nah, kemudian sintak yang kelima, mereka menguji hasil, mereka mulai lakukan aksinya, mengeksekusi proyek sesuai rencana, dan melihat sampai pada melihat hasilnya. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi tim bersama guru mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Boleh melibatkan tim lain. Nah, sederhana. Begini. Sekarang kita lihat kapan kita bisa gunakan project based learning. Nah, pertama, umumnya berupa proyek 1 hari atau beberapa hari secara kolaboratif. Jadi ada proyek-proyek tertentu yang tidak bisa 1 hari. Ada yang bisa 1 hari, tapi ada yang bisa lebih dari 1 hari. Kemudian pada PJBL itu juga dia menghasilkan sebuah produk tangible. Produk tangible itu hanya produk yang bisa dipegang ini Kak. Benda nyata yang bisa kita pegang. Nah, lalu bukan hanya cuma itu, tetapi juga memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Nah, kalau saya kasih contoh sampah tadi itu Kak teman-teman. Sampah tadi, ide mereka anak-anak adalah membuat tempat sampah. Nah, kalau di PBL dia hanya sebatas ide mereka bahwa membuat tempat sampah untuk ditempatkan pada setiap kelas dan juga setiap sudut-sudut sekolah. Nah, tetapi sampai pada membuat sebuah produk, mereka buat tempat sampah, nah itu sudah masuk ke PJBL. Karena di PBL tadi itu hanya berupa ide, gagasan. Nah, tapi kalau mereka membuat sebuah produk tempat sampah, nah itu berarti dia masuknya di PJBL. Nah, kemudian TP TP kita lihat TP kita bisa bisa di situ dia tulis membuat suatu produk solutif. Kalau ada kata ada kalimat ini berarti TP itu bisa kita gunakan PJBL. Nah, kemudian LKPD disusun saya ya ini biasa. Nah contoh TP-nya begini, membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Berarti dia buat sesuatu tuh ini, membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Nah dengan demikian maka pertanyaan esensial bisa berbunyi begini. Model 3 dimensi anatomi tumbuhan seperti apa yang dapat membelajarkan tentang organ-organ pada tumbuhan dengan bahan sederhana. Nah, itu berarti yang diharapkan bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar dia. Nah, jadi sintak-sintak tadi biasanya dia paling sulit ada di sintak yang pertama saja untuk PJBL itu. Karena di situ kita merumuskan semacam sebuah pertanyaan. Nah, kemudian di PBL tadi dia menghasilkan ide, kalau lanjut sampai dia membuat sebuah produk untuk menyelesaikan masalah tadi, maka itu adalah PJBL. Dan ada hubungannya, ada kaitan antara PBL dan PJBL-nya. Oke, sampai sini teman-teman. Untuk penjelasannya, sampai situ kita ngomong-ngomong, diskusi saja. Kira-kira bagaimana? Jadi PBL itu dia menghasilkan sebuah produk ide atau gagasan. Kemudian kalau PJBL berarti kalau begitu dia buat apa untuk bisa menghasilkan benda yang bisa menyelesaikan masalah itu. Itu PJBL. Dengan sintaknya kalau PJBL maka dimulai dengan pertanyaan esensial. Kalau misalnya dibuat tempat sampah, maka pertanyaan esensialnya adalah bagaimana membuat model tempat sampah menggunakan bahan-bahan lokal misalnya. Nah, misalnya pertanyaan esensialnya sederhana begitu. Lalu mereka sendiri mendesain modelnya, kemudian bahan apa saja yang dibutuhkan, alat apa saja yang diperlukan. Lalu mereka coba menentukan kira-kira waktu untuk pembuatan butuh waktu berapa lama, mulainya kapan. Setelah itu mereka kasih kepada gurunya untuk gurunya lihat. Gurunya sudah ACC, mereka mereka mulai eksekusi. Selesai. Lalu terakhir ada evaluasi dia punya keunggulannya. Maka proyeknya proyek PJBL ya. Oke, silakan bertanya dulu. Nah, jadi
PJBL ini juga kita tidak sedang berusaha untuk meminta anak apa ya, memahami materi pelajaran. Eh, tapi dari ide solutif tadi dia bisa menghasilkan sesuatu. Dia menghasilkan sebuah produk. Gitu. Bisa juga mereka buat apa? Jajan yang bebas zat adiktif. Itu juga bisa. Mereka buat apa? Sebuah olahan produk dari olahan pisang, misalnya, yang bebas zat aditif. Nah, itu juga bisa. Hmm. Oke, silakan. Sekarang kita diskusi saja. Sudah, penjelasan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan inquiry, atau kita mau menggunakan PBL, atau kita mau menggunakan PJBL, maka IKTP kita punya ya selama ini kita gunakan harus dikoreksi lagi. Nah, kan IKTP kita punya selama ini umumnya itu hanya untuk pemahaman saja. Maka model yang bisa digunakan cuma Discover Learning. Nah, karena memang tidak ada IKTP tentang itu, maka memang kita tidak bisa menggunakan model lain. Eh, Padahal sangat disarankan dalam kegiatan pembelajaran. Model-model itu harus digunakan, begitu. Nah, lalu tidak ini ya, tidak setiap TP harus ada problem based learning-nya, harus ada project-nya. Itu pun tidak mungkin, teman-teman. Itu pun tidak mungkin. Lalu kita lihat juga dan kecocokan materinya. Nah, lalu kita berada di lingkungan ini, lalu anak-anak misalnya kalau ada di Huntara misalnya, kalau begitu eh, project apa yang lebih gampang yang bisa dilaksanakan. Begitu. Oke, silakan bertanya atau kita diskusi bagaimana caranya supaya nanti kita bisa buat RPM yang bagus. Silakan. Boleh sedikit agak bebas lagi ya. Kita bisa diskusi banyak hal juga boleh. Silakan, Tono. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Ini saya coba untuk bertanya saja Ya. terkait dengan kalau untuk model pembelajaran PBL dan PJBL ini saya di biologi itu, kalau di IPA untuk semester mungkin di ekosistem kalau tidak salah saya lihat sedikit Ekosistem. terkait dengan ya. Jadi ada materi Ada yang bisa kita sedikit, gunakan PBL dan PJBL ya. saya coba lihat di Uh, eh, atau kita ke sampah Bapak ya. Sampah tadi itu di bagian eh, ekosistem kalau tidak salah itu Bapak. Ini sehingga saya rasa bahwa yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk kalau seandainya untuk kita masukkan misalnya TP itu atau kita paksakan dia masuk ke PJBL contoh, tetapi bisa PJBL kan produknya tadi tempat sampah ya Bapak. tergantung ide mereka, tergantung ide Iya, ya. anak-anak. Nah, sebelum situ pasti anak itu diarahkan untuk bagaimana mempunyai gagasan untuk punya semacam ide atau gagasan terkait dengan bagaimana kiat-kiat untuk sampah itu jangan ada. Nah, itu yang pertama. Setelah itu kita itu kan dia sudah di PBL ya Bapak. Iya, betul. Dimasukkan. Betul. Bagaimana kita bisa mendesain supaya dia bisa menghasilkan project di situ dengan menghasilkan tempat sampah
Itu Hmm. bisa juga dipaksakan seperti itu, bisa tidak, Bang? Karena kan Ah, sepertinya ada kedua hal ini agak sedikit oke, 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 punya keterhubungan oke. saya lihat tadi. Ya, nah, jadi eh, kita kita bilang ide solutifnya adalah membuat mengadakan tempat sampah. Tapi Ya, belum belum tentu juga anak-anak ketika mereka berdiskusi ide mereka itu. iya, iya. Tapi mungkin saja mereka bilang, oh nanti diberi aturan, jadi siapa yang melanggar maka sanksinya adalah dibuat ini. Bisa juga begitu. Dan nah, gagasan mereka itu kita sampaikan ke sekolah untuk diskusikan di tingkat guru. Mereka mau begini. Atau mereka mau supaya ini setiap pagi dalam ini ya, dalam rentang waktu sekitar 1 bulan itu kampanye untuk apa tidak membuang sampah di sembarang tempat. Bisa juga begitu. Bisa juga, kalau begitu kita harus lakukan ini semacam kampanye, kampanye supaya anak tiap hari itu diingatkan selama 1 bulan. Bisa juga ide mereka begitu. Jadi ide mereka itu open ended. Dari ide mereka apapun ide mereka semuanya tetap baik. Nah, tetapi bagaimana mereka mempertahankan ide itu? Alasan mereka apa? Begitu. Eh, dan itu kalau ketika kita apa maka anak-anak yang menghitung saja mereka setengah mati itu belum tentu mereka diam itu. Itu mereka akan pertahankan betul-betul mereka punya ide itu. Jadi kalau misalnya sudah gunakan PBL, maka ide itu hanya mungkin disampaikan kepada kepala sekolah untuk didiskusikan tingkat sekolah sehingga buat pengadaan setempat sampah kah atau buat tempat sampah kah, bisa juga begitu. PJBL-nya tidak usah dulu, tidak apa-apa. Um, Kalau mau dilanjutkan juga boleh, tapi juga kita lihat dengan waktu. Uh, Nah, apakah materi ekosistem itu kita harus harus mulai dengan PBL? Tidak. Materi ekosistem ini pertama kita discover learning dulu, buat mereka paham dulu. Lalu mungkin ujung-ujungnya baru kita gunakan PBL. Begitu. Jadi bukan berarti bahwa ketika masuk ajar materi tentang lingkungan ini dan anak langsung dengan PBL. Tidak. Ah, saya bisa beri saran kepada guru-guru begini. Namanya pertemuan-pertemuan awal itu kita gunakan untuk discover learning. Kalau memungkinkan untuk inquiry, maka lakukan lagi dengan inquiry learning. Ujungnya dulu baru kita latih mereka punya apa kreativitas mereka itu seperti apa. Oke, masuk BBL atau PJBL. Nah, begitu. Jadi discovery learning tidak boleh ditinggalkan ya. Kita ketika masuk materi pelajaran itu kalau bagusnya kalau anak-anak diberikan ini dulu ya, pemahaman dulu. Berarti kita gunakan discovery learning. Katakan kita rencanakan untuk ekosistem ini 4 kali pertemuan. Maka mungkin pertemuan satu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini kita gunakan discovery learning. Lalu pertemuan keempat baru kita gunakan PBL. Nah, begitu. Maksud ada variasi pada setiap TV itu. Nah, sehingga dia lebih menarik toh. Jadi apa yang dia pelajari pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, aplikasinya justru ada di yang keempat ini. Kalau gitu bisa paham ya tontonnya? Eh, jadi dalam satu TP eh, kita bisa menggunakan beberapa model dalam satu TP beberapa kali pertemuan itu kita bisa menggunakan beberapa model. Tetapi satu kali pertemuan hanya bisa dengan satu model. Ini pegang kuat ini. Kalau lepas ini bahaya nih. Eh, Satu TP 4 kali pertemuan kita bisa menggunakan lebih dari satu model. Nah, kita bisa gunakan 2 sampai 3 model, bisa. Satu TP 4 kali pertemuan. Tetapi setiap pertemuan itu hanya bisa dengan satu model saja. Maka saya beri contoh tadi itu Kak. Kita lihat dari IKTP-nya, rumusan IKTP-nya, maka cocoknya adalah pertemuan pertama itu discovery learning, pertemuan kedua juga masih dengan discovery learning, pertemuan ketiga juga masih dengan discovery learning, pertemuan ketiga baru kita dengan PBL. Kan begitu. Jadi bukan berarti bahwa hadirnya PBL atau PJBL lalu kita tinggalkan pemahaman tadi. Itu kacau lagi nanti. Nanti ketika sumatif akhir semester kita ajukan pertanyaan terkait ekosistem mereka tidak bisa jawab. Eh, Begitu. Jadi dalam satu TP beberapa kali pertemuan boleh menggunakan beberapa model. Tetapi satu kali pertemuan hanya bisa untuk satu model. Pegang kuat ini. Begitu jadi satu kali pertemuan itu 2 model tidak bisa. Nanti nanti sintaknya ikut yang mana nanti kan kacau tuh. Eh, tapi kalau beberapa kali pertemuan bisa model berbeda, silakan. Mm.
Kalau saya beri contoh getaran tadi, berarti ada beberapa IKTP pertama itu kita gunakan discovery learning, pertemuan pertama. Pertemuan kedua baru dengan inquiry learning, menentukan pengaruh amplitudo terhadap periode getaran. Berarti dua kali pertemuan. Pertama dan discovery learning sampai ke periode dan frekuensi, menghitung mulai dari pengertian getaran sampai kepada menghitung periode dan frekuensi. Itu pertemuan pertama. Pertemuan keduanya adalah menentukan hubungan antara amplitudo dan periode getaran. Mereka lakukan praktek. Maka yang pertama itu discovery learning, yang kedua itu adalah inquiry learning. Nah, begitu toh? Iya, iya. Hmm. Bisa tangkap ya? Bisa Bapak, bisa. Iya. Karena kita memperkenalkan model itu, guru langsung berpikir, oh, TP ini harus menggunakan model PBL semua atau PJ. Tidak. Ah, tidak. Karena kita juga mau tanamkan juga pemahaman pada anak-anak dulu. Tapi kita juga meminta mereka punya ide solutif apa. Latih mereka untuk berpikir. Atau mereka membuat mereka punya karya-karya seperti apa. Nah, ada di PJBL. Ah, Lalu bagusan juga gitu ya. Inquiry itu bagus sekali inquiry itu ya. Mereka menemukan sendiri tuh, oh ada pengaruh, oh tidak ada pengaruh. Nah, itu pembelajaran tidak mendalam bagaimana kalau model seperti ini. Jelas mendalam. Mm-mm. Jadi, lalu di PBL tadi itu memahaminya itu sintaks 1 sampai 2, lalu mengaplikasi itu 3 sampai 5. Itu PBL. 1 sampai 2, lalu 3 sampai 5. Kalau PJBL sabar saya lihat sebentar. PJBL berarti PJBL membuat timeline lengkap hari dan tanggal. Sebentar, sebentar. P, sering bulan pembuatan. Oh ya, sudah. Ah, 1 sampai 2 ya. Memahaminya 1 sampai 2. 3 sampai dengan 6 itu sudah mengaplikasi. Dia membuat timeline itu sudah masuk aplikasi itu. 1 sampai 2 itu memahami, 3 sampai 6 itu mengaplikasi untuk PJBL. Sementara di apa tadi sudah ya? Di PBL tadi sudah ya? PBL itu 1 sampai 2. Itu PBL itu memahami, satu ayat itu memahami. Sementara memahami 3 sampai dengan 5. 3 sampai 5 aplikasi. Oke, Aplikasi. begitu. Begitu saya. Hmm. Nah, sehingga nanti kita kalau buat kita punya RPP nanti, kalau mau gunakan langsung menggunakan model, maka sudah ada itu, tinggal kita masukkan saja. Eh, tapi kita rancang sedemikian sehingga prosesnya menjadi enak. Lalu gurunya jangan terlalu capek. Kita capeknya di persiapan. Ini saya lihat guru ini capek di persiapan, sebenarnya ketika proses pembelajaran juga capek setengah mati. Ini yang ini yang kacau. Kalau bisa ya di proses pembelajaran kita sedikit istirahat lah. Kita capek di persiapan, ketika dalam prosesnya kita sedikit istirahat. Teriaknya dikurangi. Itu malah bagus malah. Oke, ada pertanyaan? Halo Bapak, Ya, ini silakan. saya sederhana terkait dengan PBL dan PJBL itu kira-kira Hmm, kalimat operasionalnya itu seperti apa, Bapak? Kalau bisa bantu kami untuk hmm. kalimat operasionalnya Menentukan ide, menentukan. menentukan ide atau gagasan. Hmm. Menentukan ide atau gagasan, lanjut terus, masalahnya apa? Menentukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah sampah di sekolah. Ah, Menentukan ide atau gagasan untuk mengurangi bau limbah misalnya. Kasih Nah, banyak. menentukan ide atau gagasan, eh,
agar kantin menyediakan makanan-makanan yang minim zat aditif. Jadi berkaitan nah, itu. Nah, kalau PJBL berarti membuat membuat eh, kata kata operasional begitu membuat produk solutif untuk mengatasi masalah apa, membuat produk untuk mengatasi masalah apa. Terima kasih banyak, Bapak. Kalau discovery learning itu biasa ya, kita bisa buat Ya, itu discovery learning ya, kita rumuskan itu discovery learning. ya, 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 ya. Nanti kalau inquiry berarti menentukan hubungan antara Hubungan. Hubungan. begitu, hubungan antara periode apa? Ya, betul. Amplitudo dan periode getaran. Nah, itu. Itu bukan menentukan hubungan lagi, tapi itu menganalisis itu. Ya. Hmm. Maka proses itu proses Schwartz, yang proses yang terjadi itu proses Schwartz. Ya, menganalisis sebenarnya itu bukan bukan menentukan, menganalisis. Hmm. Nah, nanti ketika kita susun offline nanti di keuangan nanti lebih seru. Eh, dan tolong nanti apa ya, siapkan TP dan IKTP-nya. Nah, sehingga IKTP yang saya bilang selama ini kan kita hanya untuk pemahaman saja toh, kita bisa selip-selip lagi. Nah, selip-selip lagi di setiap TP itu. Oh, TP ini saya cocoknya menggunakan problem. Oke, tambahkan satu IKTP lagi untuk supaya untuk bisa problemnya tadi bisa kita gunakan. Atau ini cocoknya nanti di inquiry untuk menambah pemahaman mereka di bagian atas ini. Maka kita tambah satu TP lagi. Maaf, kita tambah indikator satu lagi tentang eh, apa inquiry tadi. Kalau misalnya kita rumuskan hanya untuk pemahaman, maka kita tetap akan gunakan discovery learning terus dari awal sampai akhir. Proses-proses lain yang bagus yang kita dengar tadi itu tidak bisa kita gunakan. Eh, Begitu. Sehingga ketika buat produk solutif, misalnya anak-anak yang tidak bisa menghitung tapi dia bisa buat bagus, maka kita bisa beri jempol di situ. Oh, ternyata di IPA juga dia jago, yaitu buat produk solutif. Kalau begitu tuh, walaupun menghitungnya dia mungkin tidak setengah mati. Nah, tapi ketika membuat produk solutif, oh dia punya gagah, bagus sekali. Dia punya yang paling menarik, misalnya begitu. Jadi walaupun dia kalah dihitung, tetapi dia unggulnya di produk. Berarti dia IPA juga bagus. Kalau gitu. Nah, begitu. Nah, sehingga itu siapkan deh. Nanti sampai kepada teman-teman yang lain supaya siapkan TP lengkap dengan dia punya IKTP-nya. Sehingga kita lihat ada yang kurang, kita bisa tambah. Sehingga model lain bisa kita kasih masuk. Begitu. Siap. Itu model macam di getaran tadi, itu kan bisa tambah satu lagi yang kita omong tadi. Eh, atau di bioteknologi ada tuh materi bioteknologi. Ya, di kelas 9. Nah, nah itu coba kalau apa maka mereka buat tempe kah atau apakah begitu. Sehingga pembelajaran IPA tapi ternyata mereka bisa membuat ini. Nah, begitu. Oke, saya matikan rekaman ya. Kita diskusi saja, saya matikan Ya, rekaman. ya, siap.